Beberapa hal yang dialami perusahaan pertambangan A antara lain: 1. Penurunan omset dan termasuk target perusahaan yang sudah dicanangkan sebelumnya. 2. Tata kelola manajemen yang buruk. 3. Adanya indikasi korupsi dan suap yang menyebabkan gagal bayar operasional. Define. 1. Analisis mendalam penyebab penurunan. Identifikasi penyebab internal dan eksternal yang menyebabkan penurunan omset, seperti perubahan harga komoditas atau kondisi pasar global. Dianalisis, diidentifikasi, lalu dibuatkan solusinya. Yang kedua, pemahaman pasar dan pengiriman konten yang konsisten. Penting bagi perusahaan menyesuaikan produk dan layanan secara efektif dan mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan titik kesulitan audiens target mereka, sehingga menciptakan konten yang sesuai dengan klien. 3. Membangun reputasi jangka panjang melalui pemasar. 4. Rekrut karyawan yang kemampuannya sesuai dengan posisinya, pilih dengan selektif, lihat background dan kinerjanya sebaik mungkin. 5. Evaluasi. Lakukan secara menyeluruh terhadap sistem tata kelola yang ada, termasuk audit internal untuk mengidentifikasi kelemahan dan masalahnya. Lakukan pengecekan secara teratur dan perbaiki struktur organisasi perusahaan. Pastikan adanya pemisahan tugas yang jelas dan tanggung jawab yang tepat. Keenam, membangun kepercayaan dan kredibilitas, misalnya transparansi dalam operasi, pengungkapan informasi yang jujur, terbuka untuk pelanggan atau karyawan sendiri, dibuat website soal perusahaan, tambang yang kita punya, isinya bisa berupa laporan berkala tentang produksi, cadangan mineral, dan perakiraan keuangan. Ideat. Di tahap ini, kita akan brainstorming berbagai solusi inovatif. Ada beberapa ide. A. Reformasi tata kelola audit eksternal. Lakukan audit keuangan dan operasional menyeluruh oleh pihak ketiga independen untuk mengidentifikasi penyimpangan dan area korupsi. B. Perbaikan struktur manajemen. Restrukturasi manajemen, yaitu mengganti atau merotasi posisi manajerial yang terlibat dalam korupsi dengan individu yang lebih kompeten dan memiliki integritas tinggi. C. Sistem pengawasan dan kontrol. Implementasi teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi seperti blockchain untuk transaksi keuangan perusahaan agar transparan dan sulit dimanipulasi. D. Manajemen hubungan dengan vendor. Evaluasi ulang kontrak dengan vendor. Dengan melakukan review kontrak dengan vendor, memastikan ada klausul anti korupsi, dan memberlakukan sanksi tegas bagi yang melanggar. Prototype. Yang pertama, perusahaan mengadakan serangkaian workshop dan survei untuk mengidentifikasi masalah utama dalam manajemen mereka. Mereka menemukan bahwa masalah utama adalah kurangnya transparansi dan lambatnya alur informasi. Yang kedua, dengan bantuan konsultan manajemen, perusahaan merancang sistem manajemen baru yang menggunakan alat komunikasi digital, terintegrasi, dan alur kerja yang lebih jelas. Yang ketiga, berdasar umpan balik dan menambahkan fitur pelaporan yang lebih baik dan peningkatan pelatihan untuk manajer. Kemudian, diterapkan di seluruh organisasi secara bertahap, dimulai dengan departemen yang lebih kecil hingga akhirnya mencakup seluruh perusahaan. Selanjutnya, melakukan evaluasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi dan koordinasi. Lalu tim khusus dibentuk untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik dan melakukan perbaikan jika diperlukan.